Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Hari yang berkah. Berbagai persoalan kehidupan pasti ada jalan keluarnya. Temukan jawabannya di Hari yang Berkah. Bersama para ustadz muda siap memberikan pencerahan bagi kita. Akan terwujud kebahagiaannya. Sudah kalau saja. Nantikan penayangannya hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Hari yang Berkah, sejukkan hati. Kalimantan Selatan sejak ratusan tahun yang lalu dikenal sebagai penghasil intan terbaik di dunia. Di Cempaka ini adalah salah satu tambang tradisional yang ada di Kalimantan Selatan ini. Pertambangan intan di daerah Cempaka sudah ada sejak abad ke-9. Sesudah ini selesai baru kita bagian atas. Ini 16 bagian ditambah. Penggosokan intan dilakukan dengan aturan dan standar internasional sehingga menghasilkan intan-intan berkualitas prima. Martapura dikenal juga sebagai lokasi perdagangan batu mulia terlengkap di Indonesia. Kemilau intan Kalimantan Selatan sudah diakui dunia internasional. Intan terbaik dunia dari Indonesia. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Akulah si Mancung, primata unik dari Kalimantan. Aku semakin terdesak. Kamu menebang, kamu membakar hutan, kamu menambang. Lindungi kami, si Mancung, Bekan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda dan juga keluarga pada kesempatan sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Dan pemirsa, kembali kami menjumpai dalam Banua Bicara, kerjasama TVRI Kalimantan Selatan, dan pada hari ini bekerja sama dengan kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Dan pemirsa, tentu saja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi dasar lahirnya variasi badan hukum baru yang dinamakan perseroan perseorangan. Tentu masih asing di telinga masyarakat saat ini. Namun kita akan kupas lebih mendalam terkait dengan perseroan perorangan sebagai entitas baru dunia usaha. Ini khususnya nih bagi Anda pemilik usaha di bidang UMK. Tentu saja ini akan menjadi hal yang bermanfaat bagi Anda dan juga menjadi informasi yang sangat mencerahkan tentunya bagi dunia usaha. Kami juga undang Anda tentu saja di pesawat telepon 0811 5048048. Dan saya akan sapa terlebih dahulu dua orang narasumber kita pada sore hari ini. Terlebih dahulu saya sapa dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tentu saja ada Bapak Ariswandi SHMH, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Pak Ariswandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Salam sehat selalu tentunya. Salam sehat. Baik, dan di samping Pak Ariswandi juga hadir Profesor Dr. Haji Jumadi SHMH. Beliau merupakan pengamat hukum dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, ini menarik kita perbincangkan ketika ini juga hal asing tentunya. Tadi juga sudah berbincang sedikit dengan Prof bahwa perseroan perseorangan ini masih asing di telinga masyarakat kita. Namun ini juga merupakan kabar gembira dan tentunya ini adalah informasi yang mencerahkan, saya boleh katakan seperti itu, khususnya bagi pelaku usaha di tengah kebangkitan, boleh dikatakan seperti itu Pak Ariswandi, kebangkitan masyarakat kita khususnya di perekonomian usai deraan pandemi selama 2 tahun lebih ini. Baik, terlebih dahulu nih Pak, yang menarik seperti apa Pak definisi ataupun juga pengertian dari perseroan perseorangan ini? Jadi kalau sebelumnya kita sering mendengar istilah perseroan terbatas gitu ya, atau CP gitu. Jadi prinsipnya adalah bahwa ini merupakan, saat disampaikan bahwa ini merupakan salah satu angin segar dan terobosan baru buat para UMKM yang ada di Indonesia khususnya ya. Karena ini tentu hanya berlaku untuk orang Indonesia. Jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perseroan sendiri adalah merupakan suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian yang merupakan hasil kesepakatan antara dua komponen atau dua orang atau badan hukum perorangan. Jadi ada disebutkan di sini ataunya badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi di sini bahwa pemerintah membuka ruang tidak hanya mendorong pengembangan perusahaan seperti perseroan terbatas, tapi juga lebih membuka kesempatan kepada para usaha kecil dan mikro agar bisa tumbuh berkembang dengan melalui perseroan perorangan ini. Dan mungkin karena tadi disampaikan bahwa ini merupakan hal yang baru, kita sendiri mungkin masih sering menggunakan istilah yang salah gitu loh, penyebutannya. Menyebutkan istilah perseroan perseorangan, padahal yang betul adalah perseroan perorangan. Perorangan. Iya, seperti itu. Perseroan perorangan. Iya. Jadi agak sedikit lambat nih kalau mau. Baik, kalau tadi jelas perbedaan antara perseroan terbatas dan perseroan perorangan. Iya. Tentu ini bagian dari ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja ya, Pak Ariswandi. Nah, kalau terkait dengan dasar hukum untuk perseroan perorangan ini sendiri seperti apa? Jadi memang di dalam undang-undang yang mengatur tentang perseroan perorangan diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ya. Yang jadi dalam hal ini merupakan dasar seseorang itu bisa membuat badan hukum secara pribadi, seperti itu. Ada ketentuan-ketentuan seperti apa tentunya yang bisa atau juga mereka bisa penuhi ketika mereka ingin mendaftarkan menjadi perseroan perorangan?
Itu dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk bagaimana sesuatu perseroan per orang didirikan. Yang pertama unsurnya itu adalah sendirian ya. Jadi tidak bisa dididik oleh 2 orang, hanya boleh dididik oleh 1 orang saja. Nah, karena sifatnya tadi yang individu tadi. Kemudian dia masuk kriteria UMK, usaha mikro dan kecil. Jadi usaha mikro dan kecil itu kalau untuk usaha mikro berarti dia hanya memiliki modal di bawah 1 miliar rupiah. Nah itu untuk yang bisa dikategorikan sebagai usaha mikro. Sedangkan yang masuk kriteria usaha kecil dia hanya memiliki modal di atas 1 miliar dan sampai dengan 5 miliar. Jadi 2 kriteria itulah yang sebagai landasan bisa dikatakan sebagai perseroan perorangan. Ya, kalau berbicara mengenai permodalan itu sendiri, start yang paling kecil dari berapa minimum dari modal yang mereka miliki itu, Pak Riswandi? Jadi untuk hal ini tidak ada batasan minimum. Cuman di bawah dari nominal yang ditentukan. Betul. Itulah kemudahan mengapa pemerintah sangat mendorong UMKM kita agar bisa mendaftarkan perseroan perorangan. Baik, untuk Kalimantan Selatan sendiri, sudahkah ini ada ataupun juga masih baru disosialisasikan karena masih hangat-hangat nih Pak Riswandi? Betul. Jadi untuk saat ini di Kalimantan Selatan terdata sudah sekitar 231 pemohon yang sudah masuk perseroan perorangan. Namun kita ke depan sangat berharap jumlah ini tentu akan terus bertambah seiring dengan kemudahan akses yang bisa diperoleh oleh mereka, khususnya terkait dengan dunia perbankan. Ya. Dari 200 lebih tadi tersebar di seluruh Kalimantan Selatan? Seluruh Kalimantan Selatan. Rata-rata usaha apa mereka? Sebagian besar usaha yang digeluti oleh mereka adalah memang masuk kategori yang tadi disampaikan UMK ya. Jadi mereka memang di masa pandemi seperti ini kawan-kawan UKM kita lah yang justru mendominasi dan sebagai barometer pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masuk di Kalimantan Selatan. Baik, dari 200 yang ada, STAR yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun ini saja apa sudah dari tahun 2021 kemarin Pak Riswandi? Sejak di launching ini sudah 2001 kemarin sudah jumlahnya sudah sangat signifikan. Sudah cukup banyak dan memang antusias masyarakat juga cukup banyak untuk bisa mendaftarkan ini ya untuk perseroan perorangan ini sendiri. Nah, bagaimana Prof? Ini menarik ya Prof ya, ketika Undang-Undang Cipta Kerja lahir, lalu berkaitan dengan hal itu ada juga pengembangan saya boleh katakan ini berbentuk inovasi nih. Khususnya juga bagi pelaku usaha yang ada di Indonesia, tidak hanya di Kalimantan Selatan. Dengan jumlah 200 lebih tadi yang sudah mendaftarkan, meskipun masih belum keseluruhan, masih dalam tahapan verifikasi, seperti apa Prof? Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa di era pandemi ini ternyata yang usaha-usaha yang tahan banting itu adalah usaha kecil dan mikro. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah kan ingin menarik investor asing ataupun dalam negeri. Nah, sementara peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu terkesan sangat berbelit dan mungkin high cost dan sebagainya mana. Oleh karena itu, asbabun nuzul, latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 kan untuk itu. Sementara kalau kita mau merevisi, merombak undang-undang di bidang ekonomi kan biayanya besar, prosesnya panjang, maka dikumpulkanlah menjadi satu sekitar 82 undang-undang di bidang ekonomi. Ada yang diubah, ada yang dihapus pasalnya, ada yang disisipkan, dan ada yang tetap berlaku. Misalnya saja Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada yang dihapus, ada yang disisipkan, ada yang diubah. Undang-Undang tentang paten ada satu pasal yang diubah. Nah, Undang-Undang tentang perseroan terbatas begitu juga. Ada satu pasal yang
kalau tidak salah pasal 153 itu diubah menjadi beberapa ayat. Disitulah diketemukan kosakata tadi entitas yang dinamakan perseroan perorangan. Lalu ada peraturan turunannya yang dinamakan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2001. Ada beberapa persamaan dan perbedaan. Seperti katakan oleh Pak Swandi tadi, kalau persamaan adalah sama-sama pelaku usaha yang sebagai badan hukum, sebagai subjek hukum. Tapi kalau perseroan biasa, perseroan tersebut kan terdiri dari atas persekutuan modal. Lalu didirikan berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu kalau perjanjian mesti lebih dari satu kan. Kalau perjanjian kan tidak mungkin satu orang kan. Maka dengan demikian mereka yang berdasarkan perjanjian supaya perjanjian tersebut merupakan akte real, maka PT biasa wajib dibuat di hadapan notaris. Lalu akte pendirian tersebut baru dimohonkan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM. Sementara untuk mengatasi permasalahan tersebut dimunculkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang 40 Tahun 2007 yang satu pasalnya tadi ada entitas baru yang dinamakan perseroan perorangan, yang di situ ciri-cirinya perseroan tersebut hanya terdiri atas satu orang. Perseroan tersebut hanya diperuntukkan bagi usaha kecil dan mikro yang batasannya sudah disampaikan tadi. Dan yang menjadi unik sini adalah di dalam perseroan perorangan itu pribadi itu ada kalanya sebagai natural person, tetapi di sisi lain juga sebagai reh person. Ada kalanya dia bertindak secara pribadi sebagai orang manusia biasa, dia melakukan hubungan hukum dengan organ tubuhnya, tapi ada kalanya dia sebagai reh person. Orang yang sama, dia melakukan perbuatan hukumnya bukan atas nama pribadi, tapi atas nama perseroan yang menjadi subjek hukum atau badan hukum atau melakukan perbuatan hukum. Nah, keistimewaannya apa? Suatu usaha itu kok diharapkan bukan dalam bentuk usaha yang lain. Ada beberapa kelebihan-kelebihannya. Misalnya saja, kalau perseroan perorangan tadi memungkinkan satu orang itu memiliki saham 100%. Dan dibuat tidak ribet, tidak perlu telah hadir di hadapan saya, notaris ini, bla 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 panjang lebar, tapi ini cukup surat pernyataan. Surat pernyataan ada formulirnya khusus ya. Lalu pernyataan tersebut setelah ditulis dimohonkan melalui online ke Kementerian Hukum dan HAM, dan dia mendaftarkan itu cukup di rumah via online ini. Mana tidak ribet, tidak perlu akte notaris, cukup di rumah tanpa keluar karena via online, dan bukan akte notaris, tapi hanya surat pernyataan yang dimohonkan pendaftaran ke Menteri Hukum dan HAM. Itulah mungkin upaya-upaya dalam rangka menyederhanakan dan biaya yang murah bagi usaha-usaha kecil dan mikro. Jadi ini salah satu keuntungannya ya Pak Riswandi ya, khususnya bagi mereka, bahkan juga insentif pajak pun ini juga pada akhirnya mendapatkan ada dan merupakan poin-poin plus dari ketika seseorang mendaftarkan menjadi perseroan perorangan ini sendiri. Bisa dijelaskan Pak Riswandi? Jadi memang di dalam konteks ini kan ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Jumadi terkait kelebihannya dari bagaimana orang mendaftarkan perseroan perorangan ini. Jadi dalam hal ini negara memberikan perlindungan hukum kepada pemohon yang tadi melalui pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perorangan tadi ya. Jadi pribadi dengan perseroan. Jadi artinya ketika seseorang itu sudah memisahkan sebagian hartanya untuk katakanlah digunakan sebagai usaha dalam perseroan tadi,
dia bisa dipisahkan pertanggungjawabannya dengan kepemilikan secara individu. Kemudian tadi sampaikan juga memang cara pendirinya sangat mudah tadi sudah dijelaskan tanpa akta notaris. Kemudian juga dalam hal ini bisa langsung secara mandiri mendaftar sampai rebahan kata Bapak tadi boleh atau dan cukup di rumah saja. Cukup di rumah saja, tidak perlu keluar rumah sebagai moto kita pada saat pandemi kan, di rumah saja. Jadi artinya memang banyak hal kemudahan yang diberi pemerintah. Termasuk tadi disebutkan mengenai adanya insentif pajak yang disiapkan oleh pemerintah terhadap para pelaku UMKM kita. Gitu. Kalau untuk artinya kalau satu saja karena perorangan, artinya satu usaha, satu perseroan perorangan seperti itu Pak. Apakah boleh dalam satu perseroan perorangan ada beberapa usaha di dalamnya? Jadi dalam hal ini konteksnya yang dinilai adalah orangnya. Orangnya. Iya, bukan jenis usahanya. Iya. Dia boleh pada saat pendirian dia di situ ada diminta untuk mencantumkan jenis usaha apa saja yang akan dilakukan dengan pendirian tadi. Jadi satu orang itu bisa melakukan beberapa hal. Nah ini juga banyak juga nih, kita juga live di live YouTube kita di TVRI Kalimantan Selatan, tentu saja juga bisa bergabung di sana. Kita nanti juga akan bacakan untuk papan pertanyaan juga yang ada di sana ya Pak Riswandi dan juga Prof. Ini syarat nih Pak yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin mendaftarkan menjadi perseroan perorangan. Mudahkah atau seperti apa? Tapi Prof tadi mengatakan bahwa sambil rebahan saja itu sudah sangat mudah, tidak perlu dengan notaris dan lain sebagainya. Bagaimana nih Pak? Jadi kalau kita mendengar bahasa mudah konteksnya tentu tidak ribet ya. Kadang ngalih kata orang Banjar. Jadi pertama dia harus memang orang Indonesia. Jadi tidak bisa warga negara asing. Jadi memang kemudahan akses ini diberikan kepada warga negara Indonesia yang sudah berusia paling rendah 17 tahun. Gitu. Jadi kalau anak-anak nggak boleh mendirikannya. Kemudian nanti ada beberapa item yang dituangkan di dalam formulir yang sudah disediakan, yang di dalamnya menyantumkan nama dan tempat kedudukan perseroan itu sendiri, kemudian jangka waktu berdirinya perseroan perorangan, kemudian yang tadi kita bahas mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan tersebut. Kemudian juga di dalam form itu dicantumkan mengenai jumlah modal dasar. Modal ditempatkan, kemudian modal disetor, nilai nominal saham dan juga jumlah saham. Dan perlu dicatat juga bahwa data pendiri dan pemegang saham merupakan sekaligus direktur perseroan perorangan ini. Jadi di situ harus menyantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kemudian pekerjaan saat ini, tempat tinggal, nomor induk kependudukannya, serta nomor pokok wajib pajak. Jangan sampai lupa. Baik, ini sangat mudah, tapi ada satu pertanyaan, kalau untuk jangka waktu berdirinya perseroan perorangan ini apakah ada tempo tertentu Pak? Minimum misalnya usaha itu sudah berdiri 1 tahun atau yang lainnya, tapi jangan dijawab dulu Pak Riswandi. Kita akan kembali itu saja pemirsa lepas jeda iklan berikut ini. Oboy Mbah Tejo, kalau masih menonton TV model lawas, iya nangka itu. Tunan, di rumah seutuh Mbah Digital, barasih, jarani, bening. Mantap barangnya. Mbah, kemana? Nemoni Mbah Digital. Wih, Mbah Tejo sekalinya. Apa kabar Mbah? Jare anang omahmu ana Mbah Digital. Nah, salam anang nih mulah uwal. Mbah Digital itu artinya imbah. Setelah TV saya ini digital, gambarnya beneng, suaranya jernih. Nah, ini Mbah kopinya.
Lain uang maksudnya. Tuna alatnya nang mulai jadi digital lawan cenggeh. Ngarannya set top box. Oi, kita. Mbah Tejo hendak kemana pulang, pian? Beli yang canggih. Untuk mengetahui sejauh mana minat pemirsa terhadap siaran TVRI serta kualitas siaran dan konten acara, TVRI Kalimantan Selatan mengadakan survei online program-program acara apa saja yang menjadi favorit pemirsa. Pengisian survei dapat dilakukan dengan scan barcode berikut ini. Atau melalui tautan berikut. Dapat juga melalui scan QR Code yang ada di layar TVRI Kalimantan Selatan setiap hari. Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan agar TVRI Kalimantan Selatan dapat memperbaiki konten-konten acara lebih berkualitas. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih masih bersama kami dalam Banua Bicara, kerjasama TVRI Kalimantan Selatan dengan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Masih dengan tema kita, yakni perseroan perorangan sebagai entitas baru dunia usaha. Tadi sudah banyak yang kita kupas bersama dengan dua narasumber kita. Ya, ini juga merupakan kabar baik tentunya bagi Anda pelaku usaha. Sebegitu mudahnya ketika ingin mendaftarkan menjadi perseroan perorangan. Lalu kita masih akan ulik lebih dalam lagi bersama dengan dua narasumber kita. Bersama Bapak Ariswandi SHMH, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kalimantan Selatan, dan Profesor Dr. Haji Jumadi SHMH, pengamat hukum dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Tadi dijelaskan ya Pak, terkait dengan syarat-syarat yang dipenuhi untuk pendirian perseroan perorangan. Salah satunya mengenai jangka waktu berdirinya perseroan perorangan. Nah, ini apakah ada jangka waktu terendah atau minimum 1 tahun usaha tersebut berdiri lalu bisa mendaftarkan di perseroan perorangan ini, Pak Ariswandi? Prinsipnya karena bahasanya adalah kemudahan, jadi tidak ada diatur mengenai jangka waktu tersebut. Jadi meskipun baru berdiri 6 bulan ataupun bahkan 1 bulan, boleh. Bahkan ketika mau mulai usaha pun boleh. Ya. Jadi sedemikian mudahnya. Jadi dalam hal konteks ini memang pendaftaran perseroan perorangan ini diharapkan agar mereka-mereka yang punya keinginan untuk maju, berkembang dan memperoleh kemudahan dalam akses perbankan ke depan, ini merupakan entitas yang bisa difasilitasi oleh perbankan agar bisa memperoleh permodalan yang lebih banyak. Kalau cuma sekedar dengan kur tentu kan sangat terbatas. Ya. Kalau istilah yang sering disampaikan jumlahnya sangat minimalis gitu loh. Sehingga dengan adanya entitas baru perseroan perorangan ini diharapkan bisa memperoleh permodalan yang lebih luas, lebih banyak, sehingga untuk bisa pengembangan usaha lebih baik. Ini juga nantinya berkaitan dengan permodalan yang dikerjasamakan dengan pihak perbankan seperti itu. Betul. Baik. Jadi salah satu kemudahan juga. Nah, kemudahan-kemudahan ini, Prof, ini luar biasa ya bagi pelaku dunia usaha ketika mereka mengalami gempuran hebat di saat pandemi, lalu ketika saat ini mereka boleh dikatakan tadi masih bertahan meskipun dengan sisa-sisa perjuangan seperti itu. Tapi pada kemudian pemerintah, usaha-usaha ini malah yang memperkuat perekonomian bangsa. Nah, salah satunya dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan pembaharuan-pembaharuan seperti ini, lalu salah satunya juga dengan keberadaan perseroan perorangan ini sendiri. Nah, Prof, kemudahan-kemudahan seperti ini seperti apa, Pak, berdasarkan dari kacamata hukum? Ya, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 seperti yang disampaikan oleh Siswandi tadi, yang jelas prosedur. Ya. Langsung dia dari rumah sambil berbahan tadi. Sementara kalau kita
PT biasa harus datang menghadap ke notaris, berjanji untuk melakukan usaha, namanya apa, anggaran dasar begini, dan lain sebagainya. Tetapi kalau ini kan tidak perlu, itu yang pertama. Walaupun dua-duanya sekarang pendaftaran atau permohonan itu online system, tapi jauh lebih mudah yang perorangan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan jangka waktu pendirian. Kalau jangka waktu pendirian, kalau perseroan biasa itu tergantung pada anggaran dasar, ADART suatu perseroan. Tetapi kalau perseroan perorangan itu bukan tergantung anggaran dasar, tapi tergantung pada terpenuhi syarat perseroan perorangan tersebut. Seperti yang kita katakan tadi kan, kalau dia sudah modalnya melebihi 5M, itu harus berubah menjadi perseroan biasa. Karena di sini kan UMKM itu kan usaha menengah, kecil, dan mikro. Belum lagi usaha besar. Jadi yang dikesampingkan adalah usaha besar dan usaha menengah. Yang diutamakan dia adalah usaha kecil dan mikro, seperti batasan-batasan tadi. Nanti setiap 6 bulan sekali ya, ada laporan keuangan. Audit. Diaudit, lapor ke Kanwil Hukum dan HAM. Lalu apabila ternyata asetnya melebihi seperti batasan di dalam PP 8 tahun 2021, maka dia harus berubah dari perseroan perorangan menjadi perseroan terbatas biasa. Kalau misalnya turun, Pak, omset yang tidak ketika 6 bulan wajib melaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM, namun tidak tercapai atau tidak terpenuhi, apakah ada pola bimbingan atau seperti apa dari Kementerian Hukum dan HAM, Pak Riswandi? Dalam konteks ini memang tidak semuanya dunia usaha itu selalu maju berkembang. Ya. Ada pasang surutnya juga. Pasang surut, ya. Faktor internal, eksternal. Jadi dalam konteks ini kita selalu membangun sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM dan juga Dinas Koperasi dan UMKM yang ada di baik di kabupaten kota maupun provinsi. Dan sebagaimana kegiatan yang hari ini terselenggara juga di kantor wilayah, kami melaksanakan kegiatan mobile IP klinik lah. Artinya seperti pendaftaran keluar bergerak ya. Ini sangat erat kaitan dengan perseroan perorangan ini. Sama-sama fokusnya kita bagaimana menjadikan UMKM di Kalimantan Selatan lebih berdaya, lebih maju, dan lebih punya daya saing lah, kompetitif seperti itu. Baik, kalau tadi kemudahannya di rumah saja pun sambil rebahan, isi data yang ada, tapi belum tahu nih alamat untuk pendaftarannya kemana, Pak Riswandi? Ya, jadi untuk pendaftarannya sendiri bisa diakses melalui laman Kementerian Kemenkumham di www.ahu.go.id. Ya. www.ahu.go.id. Buka terlebih dahulu websitenya. Betul. Ya. Kemudian nanti di situ akan ada beberapa fitur yang bisa dipilih. Salah satunya adalah pendirian perseroan perorangan. Ya. Setelah itu? Jadi setelah masuk ke laman itu, tinggal klik dan ikuti proses-proses selanjutnya. Insya Allah mudah. Dan dengan tadi mengisi nama apa keterangan yang tadi sudah kita sampaikan, nanti akan muncul proses akhirnya tinggal cetak sertifikat. Baik, jadi tidak perlu melewati tahapan verifikasi yang lama. Ketika semuanya terpenuhi syarat-syarat yang tadi sudah kita dan disebutkan, itu sangat mudah ya Pak ya. Bahkan legalitasnya itu langsung bisa di print out secara mandiri oleh pemohon. Betul. Nah Prof, semudah ini saat ini ya Prof ya. Dan ini satu kemudahan, bahkan juga nantinya ke depan ini dalam bentuk sokongan secara tidak langsung legalitas mereka, kekuatan usaha yang mereka kerjakan atau mereka rintis saat ini, bahkan juga nantinya lebih kepada support dalam bentuk yang lain dan dikerjasamakan dengan pihak-pihak perbankan ataupun pihak-pihak lainnya yang nantinya juga menurut Prof tadi, investor ini akan mempermudah ketika mereka sudah naik kelas, seperti boleh dikatakan naik kelas. Nah Prof, seperti ini apakah saat ini dari jumlah yang ada 200 tadi, apakah masih minim edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat? Apakah
ini karena memang hal baru, jadi masih sedikit peminatnya. Dibandingkan jumlah populasi penduduk kita, usaha kecil dan mikro tadi yang daftarkan baru 200 berapa kan masih jauh tidak seimbang. Oleh karena itu salah satu upaya kita mensosialisasikan lewat TVRI Kalimantan Selatan. Tetapi yang paling utama lagi diharapkan itu nanti kalau sudah menjadi badan usaha perseroan perorangan, jangan bertahan itu aja. Diharapkan nanti menjadi perseroan terbatas seperti PT-PT biasa. Jadi ada naik kelas. Jangan tetap kelas 1 terus. Tapi nanti kalau sudah asetnya sudah lebih tinggi, nanti kita ada laporan, itu nanti harus berubah menjadi perseroan biasa seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ini juga apakah salah satu pola untuk pemilahan Pak Riswandi terkait dengan mereka yang berada di usaha di perseroan perorangan, lalu ketika mereka nanti akan naik kelas tadi berada di biasa, bahkan juga nanti di perseroan terbatas. Apakah ini adalah salah satu juga upaya pemilahan usaha-usaha, bahkan juga salah satu motivasi juga nih bagi pelaku usaha kita? Sebenarnya kalau kita melihatnya ini lebih kepada motivasi yang coba dibangun oleh pemerintah kepada pelaku UMKM kita ya, di mana dalam hal ini diberikan akses kemudahan untuk memilih apa untuk maju bersama-sama atau secara mandiri. Jadi memang dalam konteks yang sudah disampaikan Prof tadi bahwa ketika perseroan perorangan tersebut sangat maju perkembangan usahanya, dia memang diarahkan untuk bisa mengubah status menjadi perseroan terbatas. Tentu dalam konteks ini dia akan melebur menjadi beberapa persero ya, tidak secara mandiri lagi gitu loh. Namun untuk tahap-tahap awal, karena ini lebih ditujukan bagaimana kita membangun fundament ekonomi kita, khususnya di masyarakat kecil, tentu sangat diharapkan lebih diutamakan bagaimana membangun stabilitas ekonomi dulu. Agar tentu dengan stabilitas ekonomi yang mapan, diharapkan akan muncul pengusaha-pengusaha muda atau pengusaha-pengusaha baru yang nanti akan menjadi orang-orang kaya baru Indonesia ya, Prof. Iya, diharapkan begitu. Diharapkan seperti itu ya, Prof ya. Bahkan juga perkembangan-perkembangan seperti ini yang nantinya akan mengokohkan perekonomian bangsa ke depannya, itu yang diharapkan bersama. Nah ini juga ketika biasanya ada nama-nama yang dicantumkan ketika mendaftar di baik itu di PT ataupun di CV biasanya kita temukan. Nah kalau untuk di perseroan perorangan ini seperti apa Pak Riswandi? Apakah ada kriteria-kriteria untuk penamaan atau seperti apa? Ya. Di dalam perseroan perorangan diatur ketentuan harus mencantumkan minimal dari 3 suku kata. Dan dalam hal pemilihan penamaan ini sendiri tentu ada norma-norma yang diatur ya. Artinya tidak semua penamaan yang boleh didaftarkan sebagai perseroan perorangan. Tentu harus memperhatikan adat istiadat Indonesia sendiri, kemudian juga tidak boleh menggunakan penamaan yang sudah terdaftar. Nah, ini tentu pentingnya database yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa mengkantor ataupun membatasi mekanisme penamaan yang diatur agar jangan sampai nama yang sama digunakan berulang-ulang oleh orang yang berbeda. Apakah itu akan menjadi ada rekod tersendiri dari Kementerian Hukum dan HAM ketika nama ini sudah digunakan tidak boleh lagi digunakan yang lain? Iya, secara sistem hal tersebut akan otomatis tertolak apabila ada nama-nama yang diajukan itu sudah sama ataupun mirip bahkan dengan nama-nama yang sudah terdaftar di dalam sistem yang dibangun oleh Kementerian Hukum dan HAM. Baik. Dan tentunya tidak menggunakan bahasa asing. Boleh pakai bahasa asing, Pak? Tentu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi gunakan bahasa Indonesia. Yang baik dan benar ya. Yang baik dan benar dengan 3 suku kata. Betul. Jadi bisa dipilih ya Pak ya. Betul. Nama-nama sama juga halnya dengan PT ataupun CV di perseroan perorangan ini juga menggunakan 3 suku kata dan tentunya yang sangat mudah Indonesia dan tidak boleh menggunakan bahasa asing. Nah itu sangat mudah tentu saja pemirsa. Kami juga masih tunggu Anda di 0811 50 48 048 khususnya bagi Anda pelaku usaha yang tadi sudah dari awal sudah dijelaskan ya dan sudah menyimak seperti apa cara pendaftaran bahkan juga keuntungan dari
perseroan perorangan ini sendiri. Bahkan tadi juga semudah itu sambil rebahan di rumah mengisi data-data yang ada dengan masuk kepada laman website yang ada juga sudah bisa masuk dan legalitas sudah bisa didapatkan dan sangat mudah sekali tentunya. Baik, kalau tadi nama bahkan juga mengisi data-data yang ada dengan kemudahan tadi juga menurut Prof tadi tidak perlu lagi dengan notaris dan yang lain sebagainya, asal itu ada terpenuhi semuanya sudah sah dan langsung legal dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan kalau untuk KBLI ini ada penyebutan untuk KBLI. Ya. Apa bisa dijelaskan Pak Riswandi KBLI ini Pak? Jadi memang dalam ketentuan perseroan perorangan ini kita mengenal istilah KBLI ya, atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Yang dimana dalam hal ini diatur KBLI 2020 yang terbaru yaitu dengan peraturan nomor 2 tahun 2020 tentang KBLI 2020. Jadi di sini diatur bagaimana kode klasifikasi tentang kegiatan ekonomi atau bidang usaha perusahaan yang akan didaftarkan di Indonesia. Jadi juga ada pemilihan-pemilihan untuk jenis-jenis atau sektor-sektor usaha mana yang mereka daftarkan seperti itu. Betul sekali. Baik, bagaimana nih Prof? Ini bahkan detail ke usaha-usaha yang ketika perorangan mendaftarkan ada beberapa usaha di dalamnya, itu pun nanti akan ada pemilihan-pemilihan yang masuk menjadi pemilihan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Sedetail itu ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini nomor 11 tahun 2020 ini lahir, dan bahkan hal seperti itu juga diatur dan menjadi pola-pola pemilihan dalam upaya memajukan usaha kecil dan mikro tentunya yang ada di Indonesia. Bagaimana Prof? Ya, seperti kita katakan tadi bahwa latar belakang diundangkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu kan dalam rangka tadi mempermudah birokrasi, mempersempit dan biaya high cost yang sering kita dengar. Maka peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi perlu reformasi kan. Tetapi kalau reformasi tersebut dirubah setiap undang-undangnya, biayanya berapa, waktunya berapa, dan kalau menurut data Undang-Undang 11 tahun 2020 itu mengubah 82 undang-undang. Banyak sekali kan. Kalau di pola biasa nanti bisa berpuluh-puluh tahun, sementara dia perlu mendesak. Nah, khusus mengenai undang-undang di bidang ekonomi seperti Undang-Undang 40 tahun 2007 tadi, ada satu pasal 153 yang mengatur tentang perseroan perorangan tadi. Nah, perseroan perorangan tersebut kan tadi dikatakan hanya sebatas usaha-usaha mikro dan usaha kecil saja. Jangan sampai nanti lalu orang itu menyalahgunakan. Menyalahgunakan laporannya, nanti dia itu misalnya saja modal usahanya itu minimal 1 miliar. Atau mungkin faktanya usaha itu banyak, atau asetnya itu mungkin 2 miliar. Tapi nanti kan dalam laporan realitanya bagaimana? Seperti apa? Itu makanya pentingnya tadi ketika per 6 bulan itu ada pemeriksaan ataupun audit. Baik, sudah ada yang bergabung bersama kita Pak Riswandi dan juga Prof. Halo, selamat sore, Banua Bicara. Halo, selamat sore. Selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa dan di mana? Ya, Adi di Banjarmasin. Baik, silakan Pak Adi. Ini saya mau nanya dengan narasumber. Saya tertarik sebenarnya untuk mendaftarkan diri ya, untuk menjadi ini ya, pendaftaran PT ya, PT perorangan. Yang mau saya tanyakan, kemudahan apa sih yang diberikan oleh perseroan perorangan ini? Apa yang kami dapat? Kebetulan saya UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Kan otomatis kalau menteri PT itu mungkin berkaitan juga ya dengan pinjaman bank, kan seperti itu. Nah, kemudahan seperti apa sih yang diberikan oleh perorangan ini bagi kami para pelaku UMKM yang ada di Banjarmasin?
Mungkin seperti itu. Baik, usaha kulinernya sudah berapa lama Pak Adi? Saya udah hampir 3 tahun. 7 tahun. Masalah kita sih klasikannya mungkin berkaitan dengan dana ya, berkaitan dengan modal. Berkaitan dengan modal. Jadi kan saya baca juga referensinya kan PT Perorangan ya, PT Perorangan ini kan memudahkan kita juga katanya untuk melakukan akses melakukan pinjaman lah ke. Nah, kemudahan apa sih sebenarnya yang saya tanyakan tuh apa sih kemudahan seperti apa sebenarnya yang kita dapatkan ketika kita mendaftarkan diri atau buat PT Perorangan ini lah, apa kemudahannya, terus akses uangnya kemana aja gitu. Seperti itu. Baik. Ada lagi Pak Adi? Oke. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi di Banjarmasin. Langsung ditanggapi Pak Riswandi, silahkan. Kemudahan seperti apa yang didapatkan kalau misalnya Pak Adi, seorang pengusaha kuliner, usahanya kuliner Pak, cukup lumayan juga nih ya, lama menggeluti usaha kuliner, kemudahan seperti apa, lalu juga akses keuntungan yang didapatkan oleh Pak Adi ketika mendaftarkan menjadi perseroan perorangan. Baik, terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Jadi mengulang apa tadi yang sudah kami sampaikan di awal bahwa banyak hal yang dimudahkan oleh pemerintah dalam konteks pendaftaran perseroan perorangan ini. Pertama tadi salah satunya adalah bahwa untuk pendirian perseroan perorangan tidak memerlukan adanya akta notaris. Jadi kalau selama ini kita mendirikan badan hukum, itu tentu dipersyaratkan adanya akta notaris. Namun untuk pendirian badan hukum perseroan perorangan tidak diperlukan adanya akta notaris. Itu yang pertama kemudahannya. Kemudian status badan hukum diperoleh dengan pendaftaran yang bisa dilakukan secara elektronik. Tadi disampaikan oleh Prof juga pendaftarnya biasa sambil rebahan kata Prof tadi ya. Sambil main gadget gitu daftar bisa, yang penting bayar PNBP-nya tadi ya. Kemudian dalam konteks ini juga tidak diperlukan nanti pengumuman di dalam tambahan berita negara. Nah, itu kemudahannya. Samping juga tadi sudah kami sampaikan bahwa seseorang yang sudah mempunyai perseroan perorangan akan memperoleh insentif pajak dari pemerintah. Baik, ini juga berkaitan Pak Riswandi, terkait dengan modal juga menurut Pak Adi tadi. Nah, ini apakah ada ketentuan Pak modal untuk pendirian perseroan perorangan ini sendiri? Iya, untuk akses permodalan sendiri tadi sebagaimana disampaikan bahwa memang salah satu kendala yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM kita adalah permasalahan permodalan ya. Dalam konteks ini alhamdulillah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan sudah melakukan kerjasama dengan dunia perbankan dan saat ini alhamdulillah sudah disambut baik oleh salah satu perbankan, kalau saya boleh sebutkan namanya, untuk kemudahan diakses. Silahkan menghubungi Bank Syariah Indonesia. Untuk saat ini di wilayah Kalimantan Selatan sudah membuka akses kerjasama dengan pelaku UMKM yang sudah mempunyai legalitas pendaftaran badan hukum perseroan perorangan. Diharapkan nanti akan makin melebar lagi ya. Mudah-mudahan ke depan kami harapkan dunia perbankan yang lain juga bisa membuka akses tersebut agar pelaku UMKM kita menjadi semakin maju. Baik, ini ada juga yang bergabung bersama kita di live streaming dari Depuhead. Apakah ASN, PNS boleh punya perseroan? Jika boleh, seperti apa mekanismenya Pak? Baik. Untuk perseroan perorangan ini tidak ada batasan pekerjaan ataupun yang lainnya. Meskipun usaha sampingan boleh juga? Iya, boleh. Boleh, meskipun boleh. ASN statusnya, tapi ketika memiliki usaha sampingan, boleh? Boleh. Yang penting tidak mengganggu ya. Dan gitu ya, asal sesuai, bagaimana Prof? Kalau di dalam Undang-Undang 40 tahun 2007, PT itu kan dari 3 organnya. Organ pertama rapat umum pemegang saham, organ yang kedua pelakunya, pengurusnya, eksekutifnya, direksi, lalu organ yang ketiga adalah dewan pengawas
atau biasa juga disebut dengan dewan komisaris. Kalau pemegang saham itu siapapun boleh, warga negara Indonesia atau bahkan warga negara asing boleh. Tetapi kalau direksi, ya jelas tidak boleh sebagai seorang pegawai negeri sipil. Jadi di sini bedanya. Kalau pemegang saham siapapun boleh, PNS, militer, ABRI, silahkan aja mau menanamkan sahamnya. Tapi yang pelakunya, pengurusnya, eksekutifnya harus orang yang tidak profesi sebagai polisi, TNI, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Karena kepemilikannya nanti, boleh, tapi yang menggerakkannya tidak boleh mereka. Ya, yang mengurusnya, ya, yang melaksanakannya, yang eksekutifnya harus non TNI, polisi ataupun PNS. Baik. Yang menarik tadi baru satu yang bergabung dari perbankan. Nah, bagaimana, Prof? Diharapkan sih ke depannya nanti akan semakin banyak perbankan yang juga bisa memahami ini dengan baik, bahkan juga nantinya bisa setidaknya menjadi motivasi tadi sudah ada, sudah mulai jalan. Namun juga sisi permodalan pun nanti akan dikuatkan oleh teman-teman dari perbankan. Seperti apa, Prof? Iya. Dalam hal sistem permodalan itu yang paling utama adalah adanya understanding, kesepemahaman antara para pihak, baik pihak yang para pemberi modal yaitu perbankan, ataupun juga dari debitor, yaitu pengusaha-pengusaha kecil dan mikro tadi. Nah, kalau pihak dari pemberi modal, perbankan utamanya, sekarang rasanya perlu adanya apa ya, MOU ya, karena masih banyak di lapangan kalau seorang mengajukan pinjaman di atas nama perseroan perorangan, lalu nanti biasanya dari legalnya ada syarat-syarat tertentu. Kalau di PT harus ada akte notarisnya dan lain sebagainya, NPWP dan sebagainya. Sementara di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, PP 8 2021 kan tidak perlu akte notaris, tapi hanya surat pernyataan yang formulirnya sudah ada dalam lampiran PP 8 2021 tadi. Itu perlu pemahaman masing-masing pihak. Tapi di pihak perusahaan, yaitu PT perorangan, wajar saja pemberi modal itu kan berlaku sistem atau asas kehati-hatian. Takut-takut nanti kalau begitu obral dia memberikan pinjaman tanpa ada jaminan dan sebagainya, tanpa ada kepastian, takut nanti modalnya tidak bisa terbulik ke pihak perbankan tadi. Jadi harus ada keseimbangan dan kesepemahaman. Tapi idealnya semuanya nanti akan satu komitmen seperti itu ya Pak Riswandi. Diharapkan seperti itu nantinya ke depan. Karena berhubung ini juga adalah hal yang baru dan masih belum, mungkin masih mempelajari untuk pola-pola seperti apa. Diharapkan tadi menurut Prof, ke depannya nanti akan secara bertahap mereka akan memahami ini. Nah, ini tadi dikatakan juga bahwa akan ada audit ataupun juga hal yang wajib dilaporkan dalam per 6 bulan seperti itu. Nah, ini juga bagian dari ketika penilaian ya Prof ya. Apakah turun level kah? Apakah harus naik kelas kah? Seperti itu. Nah, untuk laporan keuangan perseroan perorangan ini sendiri seperti apa? Sistem dan mekanismenya, Pak Riswandi? Jadi dalam konteks ini memang ada kewajiban dari sebagian kepada perseroan perorangan untuk melakukan pelaporan kepada Menteri Hukum dan HAM ya. Tentu dalam konteks ini ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perseroan perorangan tadi. Sehingga manakala apabila mereka tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut, tentu ada sanksi yang akan diberikan. Nah, konteks inilah yang kita katakan sebagai konteks pengawasan ya. Jadi konteksnya bisa saja melalui teguran tertulis, kemudian bisa sampai dengan penghentian akses ketika apabila memang tidak ada etiket untuk melakukan laporan sebagaimana sudah dipersyaratkan. Seperti itu. Baik, ada sanksi juga. Tahun ini tegas juga ya seperti itu. Betul. Baik, kalau terakhir di menit terakhir, Pak Riswandi terakhir,
Target untuk 2022, ada berapa banyak yang nantinya akan diharapkan dari Kementerian Hukum dan HAM terus bergerak dari angka yang saat ini sudah terdaftar di perseroan perorangan dari 200 lebih. Di tahun ini, target berapa banyak lagi yang bisa masuk dan bergabung di perseroan perorangan? Baik, sesuai dengan program kantor wilayah yang terus menggelorakan diseminasi dan sosialisasi terkait perseroan perorangan ini, kita tentu target tidak muluk-muluk ya, dengan menggandeng kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota, kami senantiasa menargetkan dari setiap peserta diseminasi yang 60 orang itu syukur-syukur bisa seperti 30% dari peserta itu bisa bergabung. Dengan kemudahan akses itu dalam hal ini target ini sangat tergantung bagaimana dunia perbankan juga bisa membuka aksesnya gitu loh. Karena jangan sampai ketika ini program pemerintah pusat sudah sedemikian rupa memberikan kemudahan, namun kalau tidak didukung dengan kawan-kawan dunia perbankan, saya kira juga akan sedikit banyak akan berpengaruh kepada target capaian jumlah pendaftar perseroan perorangan ini. Baik, karena ini juga berkaitan secara tidak langsung nantinya. Betul. Karena modal itu adalah hal yang utama bagi mereka ya, seperti itu. Terakhir Prof, seperti apa ini juga bagi masyarakat kita, para pelaku usaha khususnya, bahwa jangan ragu untuk mendaftarkan menjadi perseroan perorangan karena dengan kemudahan-kemudahan dan juga nilai plus yang nantinya akan didapatkan. Bagaimana Prof? Harapan kita, gunakanlah kesempatan ini bagi para pelaku usaha kecil dan mikro tadi, sedapat mungkin mencoba. Kalau tidak jelas bisa minta informasi ke Kanwil Hukum dan HAM atau ke mungkin Lembaga Pengabdian Masyarakat di Universitas Lambung Mangkurat, mekanisme, tata cara, persyaratan dan prosedur mendirikan perseroan perorangan tadi. Yang kedua, prosedur persyaratan yang dipermudah itu jangan sampai disalahgunakan oleh mereka. Misalnya saja ada etikat-etikat yang tidak baik, sehingga tujuan mulia ini nanti akan tidak tercapai. Itu yang diharapkan bersama, yang ujungnya nanti ini akan menjadi nilai plus dan menjadi sebuah bangunan yang hebat, khususnya juga bagi dunia dan perekonomian kita, khususnya untuk usaha masyarakat ke depannya, seperti itu. Pak Rizwandi, terima kasih Prof. Baik, sudah kasih. bergabung dan juga berbagi bersama dengan pemirsa yang ada di rumah. Baik pemirsa, demikian Banua Bicara pada kesempatan sore hari ini kerjasama TVRI Kalimantan Selatan dengan kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kalimantan Selatan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizwandi, terima kasih Prof. Sama-sama. Pendalaman kajian ilmu Islami hadir menemani sore Anda. Intinya adalah dimanapun berada, Kajian tauhid di antara masyarakat. Dan diharamkan bertingkah laku